Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan untuk kita tentunya bersilaturahmi di sini. Yang paling utama, saya di sini sebagai CGP, calon guru penggerak, pada kesempatan hari ini ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Mohon maaf sebelumnya, bukan untuk menggurui Bapak Ibu di sini, tapi hanya ingin sharing saja, barangkali ada yang bermanfaat. Ya, di sini yang ingin saya paparkan, aksi nyata yang saya paparkan di sini adalah modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, yaitu di sini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Insya Allah nanti akan saya ulas untuk pemahamannya. Ada konsep utama pada modul budaya positif di sini, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Tujuan dari langkah ini adalah menciptakan lingkungan kelas yang mempromosikan budaya positif di lingkungan sekolah. Dampak yang diharapkan adalah meningkatkan kebersamaan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan rasa saling menghargai dan toleransi antar murid, kemudian meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka, kemudian meningkatkan motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri murid itu sendiri, dan yang keenam meningkatkan iklim yang meningkatkan iklim kelas yang kondusif dan mendukung pertumbuhan akademik dan sosial emosi murid. Nah, yang pertama di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini seperti yang kita ketahui adalah kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini yaitu berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yang mana kita tahu profil pelajar Pancasila itu diantaranya beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif, kemudian profil bergotong royong, saling membantu, kemudian berkebinekaan global, di mana pembelajaran kurikulum merdeka ini kita menggali karakter murid-murid kita. Jadi tidak hanya pengetahuan kognitif saja yang harus kita asah, ya, tetapi pendidikan karakter itu yang paling utama perlu kita tingkatkan. Itu menurut pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada disiplin positif. Sekarang barangkali ibu bapak sekarang kita terapkan disiplin anak-anak itu sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin. Ada yang tahu disiplin itu apa pengertiannya? Atau kita misalkan selalu saja apa itu disiplin. Kalau bahasa anaknya itu apa sih disiplin? Taat aturan. Berarti ada aturan ya Bu ya, taat akan aturan. Nah di sini menumbuhkan disiplin ini harus didorong, jangan dari luar, jangan dari ekstrinsik. Misalkan kamu
harus datang ke sekolah. Nanti kalau datang ibu kasih misalkan iming-iming apa, itu reward, hadiah. Menurut pembelajaran di modul ini, disiplin ini harus keluar dari dalam diri, yaitu ya intrinsik itu. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai universal. Ya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup biasanya berhubungan dengan makanan itu untuk bertahan hidup ya. Kemudian yang lainnya masih banyak. Kemudian ada kebutuhan rasa kasih sayang. Kalau misalkan di siswa suka ada yang caper baper anaknya ya. Kadang anaknya yang ingin diperhatikan, itu kebutuhannya adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Jadi ada anak-anak yang ngegeng gitu ya, itu masuknya ke penguasaan. Mereka butuh itu, kebutuhan itu, pengakuan dari teman-temannya gitu. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, misalnya kebebasan dalam menyampaikan pendapat anak ketika bekerja kelompok gitu ya, atau kebebasan memilih OSIS gitu ya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan ini kita tahu kita juga perlu kesenangan. Iya, harus nyaman di sekolah, itu salah satunya kebutuhan kita. Selanjutnya ada 3 motivasi manusia ya. Manusia ada 3 motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dimana misalkan murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ya. Yang tadi anak datang pagi-pagi karena takut kesiangan takut dihukum. Nah, itu berarti masih motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian ada motivasi mendapat imbalan atau penghargaan, reward ya. Ini adalah misalkan ia melakukan disiplin itu untuk mendapat penghargaan, hadiah, piagam dan segala macam. Kemudian motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri. Nah, kalau untuk motivasi ini murid melakukannya tanpa dia dengan kesadaran sendiri, ya, dengan kesadaran sendiri. Jadi ini yang disebut motivasi intrinsik, tanpa ada reward, tanpa ada hukuman, tanpa ada paksaan. Nah, ini yang diharapkan adalah muncul pada anak-anak, anak didik kita. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal di sini maksudnya ada hukuman. Ya, biasanya kan anak-anak yang gagal misalkan konsepnya itu ada hukuman, ada penghargaan nanti, kemudian ada konsekuensi, kemudian nanti ada restitusi. Yang pertama ada hukuman. Hukuman ini kan sifatnya menyakitkan ya. Biasanya dengan verbal yang dengan kata-kata yang dia kasar, verbalnya. Kemudian tidak nyaman, membuat mereka tidak nyaman. Efeknya ini ya. Kemudian murid merasa takut. Kemudian sifatnya memaksa, tidak jujur, misalkan yang menyontek karena takut dihukum, jadi tidak jujur. Nah, itu yang bohong ya. Itu adalah efek dari hukuman. Murid menjadi rendah hati. Rendah diri, maaf ya. Nanti saya revisi, terima kasih. Rendah diri, ya, rendah diri. Kemudian selanjutnya ada penghargaan. Ini reward atau penghargaan ini sebenarnya merusak hubungan antar teman ya. Jadi iri, itu anaknya sih itu aja sih yang dapat piagam, misalkan yang ranking 1 itu aja. Nah, itu sebenarnya dampaknya menjadi hubungan tidak baik ya. Kemudian mematikan kreativitas anak-anak yang lain karena udah ada pasti anak itu lagi gitu ya. Jadi anak yang lain sudah
Kemudian menghukum dengan sistem ranking juga tidak bagus. Kebetulan kita beberapa tahun ini sudah dibilang tidak ada rankingannya. Ini mungkin hubungannya ke sini karena nanti menimbulkan iri tadi ya, ketidaknyamanan juga gitu ya. Kadang-kadang anak yang tidak mempunyai ranking atau di bawah mereka menjadi rendah diri gitu. Makanya kenapa setiap orang tua yang menanyakan ranking di rapor tidak dipasang ranking gitu ya Bu ya. Kemudian merampas hak menghargai diri sendiri. Ketika kita memberikan reward atau penghargaan, misalkan memberi es krim, nanti kalau bisa jawab pertanyaan ini nanti dikasih es krim atau dikasih permen, itu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah bangga atas dirinya sendiri. Dia saya udah bangga bisa gitu ya. Tapi setelah dikasih ternyata harganya cuma segini gitu mungkin ya, kurang lebih. Kemudian yang selanjutnya adalah konsekuensi. Untuk konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Contohnya misalkan perlu monitoring berkelanjutan. Contohnya seperti ini. Misalkan kamu menumpahkan air, konsekuensinya berarti harus apa? Berarti harus membersihkan, mengelap. Perlu monitoring berkelanjutan. Ketika anak tersebut menumpahkan lagi, kita tidak ada, apakah dilap? Ya, berarti harus ada monitoring ya. Iya, pengawasan. Kemudian ada stimulus respon. Stimulus itu saya harus mengerjakan, saya menyuruh membersihkan, berarti anak merespon, berarti saya harus membersihkan. Ketika kita tidak memonitoring itu, sudah tidak berjalan. Ini untuk konsekuensi ya. Kemudian ada bagusnya murid menghormati peraturan itu sendiri karena ada konsekuensinya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi karena langsung kita memponis, konsekuensinya harus membersihkan. Dia tidak merenungi, wah gara-gara saya misalkan tidak merenungi, coba saya tidak ceroboh gitu ya. Nah itu jadi tidak ada kesempatan itu. Nah yang keempat adalah restitusi. Restitusi di sini adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Menurut modul ini adalah yang terbaik, itu restitusi ya. Fokus pada pemecahan masalah anak itu sendiri. Jadi kita fokus, kenapa kamu misalkan menumpahkan gitu ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, dia menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian adanya teori kontrol, yang mengkontrol itu adalah anak itu sendiri. Berarti saya tidak boleh ceroboh ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya untuk ini. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ya. Nah, untuk posisi contoh penerapan 5 posisi kontrol ini, ada penghukum. Contohnya, misalkan patuhi aturan saya, kalau tidak kamu lari di lapangan. Itu adalah penghukum ya. Atau misalkan kamu selalu salah saja. Biasanya untuk posisi penghukum ini nada suara tinggi, terus mata inilah gitu ya, nadanya. Kemudian untuk misalkan untuk rasa membuat rasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia merasa bersalah. Kemudian beberapa kali misalkan bapak harus memberitahu kamu. Jadi kita hanya menitik beratkan kesalahan ada di dia. Nah itu adalah rasa bersalah. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, dia akan merasa bersalah. Selanjutnya ada sebagai teman. Kadang guru itu sebagai teman. Ayolah bantu ibu biar kamu misalkan nanti naik kelas atau apa ya. Ayolah misalkan ingat tidak bantuan ibu kemarin. Misalkan kamu naik karena ibu misalnya gitu. Itu sebagai teman, kita sebagai teman. Misalkan kemudian ya sudahlah, lain kali tidak boleh ya. Nah itu kita posisinya sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Pemantau itu adalah peraturannya apa? Nanya ke anak. Coba kamu peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Kalau sebagai pemantau kita lebih bertanya pada anak. Kalau sebagai manajer, nah ini
kita menanyakan kepada siswa itu ketika ada permasalahan, apa yang kamu yakini? Terus apa yang kita yakini bersama? Gitu. Yakini itu apa? Peraturan di sini apa yang kamu yakini? Terus kemudian misalkan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita kembalikan lagi permasalahan tersebut untuk diselesaikan kepada anak. Itu sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau kita hanya bertanya terus. Kalau sebagai manajer kita harus mengembalikan permasalahan dan solusinya itu kepada anak. Jadi anak itu mampu memperbaiki. Kita tanya, misalkan apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Misalkan anak memecahkan kaca, gitu ya. Kita seharusnya gitu, sebagai posisi kita sebagai harus ada di posisi manajer. Walaupun kita tahu itu sulit, tapi ini teorinya begitu ya. Ketika anak memecahkan kaca, yang perlu kita tanya itu apa yang kamu lakukan tadi, misalkan. Terus apa solusinya yang bisa kamu lakukan selanjutnya gitu. Itu adalah posisi manajer. Cukup sulit insya Allah, tapi jika bersama-sama belajar, berusaha. Bapak Ibu silahkan disimak. Ini adalah 5 posisi kontrol guru terhadap siswa dalam penanganan kasus. Silahkan disimak untuk kedepannya kita belajar ada di posisi manakah kita. Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum ya Bu. Kalau yang kedua ini pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada posisi ini posisi teman. Bagaimana guru menempatkan diri sebagai teman? Iya Bu, habis saya mau bawa saya Bu.
Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi posisi 5 kontrol yang ada di yang harus kita terapkan. Nah, pertanyaannya ada di posisi manakah kita? Ya, jadi Kemudian, nah ada keyakinan kelas. Kemarin sempat ada yang bertanya, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas atau tidak kesepakatan kelas? Ya, sebentar di sini diulas sedikit. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh warga sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan yang akan dicapai dan landasan dalam memecahkan permasalahan. Berarti dia adalah nilai kesepakatan bersama, ya. Sama berarti dengan kesepakatan gitu ya, tapi lebih ke keyakinan. Contoh, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Sekarang saya bertanya, kenapa tidak peraturan atau kenapa harus keyakinan? Seperti kita misalnya berkendara motor, kita harus menggunakan helm, betul ya Ibu ya? Kalau tidak kita harus menggunakan jaket. Fungsinya apa sih? Untuk apa sih helm itu? Untuk keselamatan ya, yang melindungi kepala dari ketika kita misalkan kecelakaan. Artinya memakai helm ini berarti kita nilai universalnya itu adalah keselamatan. Berarti itu sudah kita mau meyakini bahwa memakai helm itu keyakinan kita. Nah itu yang disebut. Jadi sehingga kita yakin ya kalau tidak memakai helm aturan itu sudah kita yakini sebagai keyakinan.
ya, atau kita tidak memakai jaket, berarti kita meyakini akan masuk angin, ya. Nah itu berarti sudah yakin. Nah kenapa disebut keyakinan seperti itu? Untuk peraturan dan keyakinan sini berbeda, ya. Nah, untuk peraturan di sini kata-katanya itu negatif. Misalkan jangan membuang sampah. Ya. Misalkan jangan mencoret-coret tembok. Nah, kalau keyakinan kelas tidak dirubah si kata yang negatif itu menjadi kata positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nilai universalnya apa? Kebersihan. Gitu. Terus misalkan jangan misalkan di kelas anak-anak suka mengejek nama orang tua, ya, suka sebut-sebut orang tua. Kan peraturannya itu jangan mengejek. Ada kata jangan, kita rubah ke dalam keyakinan kelas, ke dalam kalimat positif, yaitu kalimat positifnya menjadi sama saja, yang menghormati. Itu keyakinannya berarti menghormati, menghargai, saling menghormati. Nah itu adalah keyakinan. Tadi keselamatan, menghargai, menghormati. Kalau bisa kita bilang hormatilah. Nah itu adalah nilai universal. Jadi universalnya. Kami agama mah menghina orang tua orang lain berarti menghina orang sendiri. Betul. Itu. Ya betul, Bu. Ya anak-anak kan suka jadi cemoohan ya, Bu, ya. Kita tahu di kelas itu sudah biasa. Nah itu diterapkan sebagai nilai keyakinan adalah saling menghargai, harus saling menghargai. Itu nilai universalnya atau keyakinannya itu. Sekarang pembentukan keyakinan kemarin di kelas 9D sudah saya terapkan, saya coba untuk nilai keyakinan sendiri. Nggak ada yang masuk keluar suaranya, ya, nggak ada itunya, ya. Nah yang pertama adalah pembuatan peraturan yang itu tadi saya tanyakan kepada anak-anak. Apa peraturan yang ingin kita buat sekarang? Bu, jangan sini, jangan saling ngejek, jangan buang sampah. Itu adalah kalimat negatifnya atau peraturannya. Kemudian dilanjutkan lagi, anak-anak disuruh menempel peraturannya yang mereka buat itu, mereka tempel. Setelah ditempel, kemudian kalimat yang mereka buat, peraturan yang berkalimat negatif itu kita rubah bersama-sama ke dalam kalimat positif yang tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Setelah merubah ke dalam kalimat positif, kita rubah ke dalam keyakinan atau nilai universal menjadi kebersihan, menghormati. Selanjutnya ini adalah keyakinannya yang sudah disepakati, ada disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, jujur, saling menghargai, sopan santun, bergotong royong, saling membantu, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang segitiga restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Misalkan permasalahannya tujuannya adalah membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Contoh segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, ketika anak membuat kesalahan, yang pertama kita terapkan yaitu menstabilkan dulu identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas ini, misalnya ada anak yang kesiangan atau yang tadi berbuat melempar kaca. Bahasanya kita memanggil ini harus di posisi kontrol. Kita sebagai guru harus di posisi kontrol. Di posisi manajer. Kontrolnya kita harus di posisi manajer. Kita bertanya kepada setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Nah itu adalah menstabilkan dulu identitas. Jadi katanya sebaiknya jangan dulu di posisi kita, jangan posisi penghukum, ya. Jadi ada kata-kata setelah kita bertanya kenapa kamu tadi, anak menjawab tidak apa-apa, semua orang punya kesalahan. Nah, itu adalah menstabilkan, kita harus menstabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya harus seperti ini, misalkan kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu.
Jadi walaupun dia bersalah, tapi tetap kita harus validasi ya. Validasinya dengan cara yang lebih efektif. Misalkan kamu misalkan tadi, walaupun kamu salah, alangkah baiknya kamu tidak melakukan itu. Misalkan dia membalas berantem, membalas misalkan. Walaupun dia salah sudah distabilkan, kita juga harus validasi lagi, diulang lagi. Walaupun itu salah, tapi kamu sebaiknya tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah tadi dibentuk di kelas itu. Kemudian ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalkan, Bu, saling menghormati, Bu. Misalkan kamu ingin menjadi seperti apa nanti ke depannya, misalkan apakah menjadi lebih baik, jadi seperti itu. Jadi di dalam posisi segitiga restitusi ini tidak ada nada yang tinggi. Contoh kasus 1, pertengkaran Karista dan Ayu. Ini ya, Arin. Karista dan Arin. Ini ya, ini kasusnya itu mereka bertengkar karena Karista mengejek orang tuanya Arin. Nah, di sini saya bertanya kepada Karista apa yang sudah terjadi. Kemudian Karista menjawab bahwa dia mengejek Arin. Kemudian saya menanyakan apakah benar itu Arin, dan Arin menjawab iya. Kemudian saya tanyakan lagi kepada Arin pun sangat namanya apa? Sedih lah gitu ya, sakit hati gitu ya. Kemudian setelah memvalidasi tindakan yang salah itu, ya, validasi tindakan salah itu, Arin, kamu apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Jika posisi kamu dibalik bagaimana? Seperti itu validasi tindakan yang salah. Dan Arin paham. Selanjutnya saya harus menanyakan solusi dari permasalahannya kepada anak. Arin, apa yang kamu akan lakukan kepada siapa? Karista. Nah, di situ jadi kita kembalikan lagi solusinya kepada anak. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, silakan simak penerapan segitiga restitusi ini yang sudah saya terapkan di kelas saya, dan semoga menjadi bahan pertimbangan atau gambaran bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Silakan disimak.
Bapak Ibu, ini adalah modul 1.1 yang sudah saya pelajari, yaitu tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pembelajarannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pembelajaran itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini adalah tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan ini sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu harus berpihak, pembelajarannya itu harus berpihak kepada murid. Jadi tidak boleh guru mengajar sesuai keinginan guru. Jadi kita harus berpihak kepada murid, itu artinya pembelajaran itu harus menyenangkan, kemudian mengaktifkan murid di kelas, yang memberi kebebasan belajar murid, artinya itu memberikan kebebasan anak untuk belajar dengan nyaman, ya. Kemudian guru harus bisa menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya di sini kita harus memahami tujuan atau keinginan murid atau karakter apa yang ada pada murid tersebut, sehingga kita bisa mengarahkan karakter tersebut menjadi siswa yang berhasil, atau dengan tujuan mereka itu kita harus bisa mengarahkan dan menuntunnya. Yang ketiga, guru harus memahami karakter murid tadi, dan guru harus memahami tujuan pembelajaran yang itu tadi saya katakan. Kita harus memahami karakter mereka. Misalkan si anak A menyukai pembelajaran olahraga, artinya kita harus tahu tujuannya, berarti kita harus mengarahkan dia kepada pembelajaran tersebut sehingga menghasilkan tujuannya dan berhasil, pembelajarannya itu berhasil. Terwujudnya tujuan pembelajaran itu, siswa yang memiliki pengetahuan intelektual dan budi harus mempunyai budi pekerti yang luhur. Jadi kita juga harus membimbing siswa tidak hanya pembelajaran kognitif saja, kita juga harus mendorong siswa untuk dalam hal ini adalah budi pekerti yang luhur. Jadi adabnya juga harus kita kembangkan. Selanjutnya ada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo Imadya Mangunarso Tuturi Handayani. Nah, istilah ini tentu saja tidak asing lagi untuk kita semua, karena jadi istilah Ingarso Suntulodo Imadya Mangunarso sendiri, di depan kita harus memberi contoh, di tengah kita harus mendorong, di belakangnya juga kita harus memberikan motivasi, ya. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu memberikan kemerdekaan dalam belajar. Kemerdekaan di sini kita harus memberikan kebebasan mereka menyampaikan pendapatnya, mereka menyampaikan rasa keingintahuannya, kemudian berpikir kreatif dan inovatif, ya. Guru maupun siswa tentu saja harus guru sendiri harus berinovatif, memberikan bahan ajar atau
yang berbeda-beda sehingga siswa dapat memahami pembelajaran tersebut dengan seksama, dengan mengerti. Kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan pemanfaatan teknologi. Seperti kita tahu, teknologi kita sekarang berkembang, dan di era sekarang yang digitalisasi ini, kita harus mengetahui atau mendorong siswa kita untuk memanfaatkan teknologi. Seperti di sekolah kita banyak sekali komputer-komputer, dan kita kembangkan, kita manfaatkan komputer tersebut untuk pembelajaran yang zamannya sekarang itu adalah zaman IT. Berarti kita harus mengikuti kodrat zamannya. Penerapan di sekolah yang sudah kita terapkan, alhamdulillah ya, ada upacara bendera untuk disiplin, kemudian ada religiusnya itu sholat duha, alhamdulillah sudah kita terapkan bersama. Kemudian infak setiap hari Jumat, ini untuk religinya atau budi pekertinya dalam implementasinya di sehari-hari. Kemudian ada gotong royong membersihkan lingkungan. Setiap hari Jumat kita ada bersih ataupun bersih-bersih kelas ya. Ini maksudnya ke dalam gotong royong lingkungan sekolah. Kemudian ekstrakurikuler juga kita sudah terapkan banyak, alhamdulillah. Silat dan Bapak Ibu mungkin itu untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 1-nya yang sudah saya susun untuk pembelajaran di modul 1. Baik ya Bapak Ibu, selanjutnya ada di modul 1.2. Tugas ini adalah kemarin saya sudah membuat demonstrasi kontekstual. Pada modul 2 ini, materi yang saya pelajari yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Untuk modul 1.2 ini, bagaimana di dalamnya itu nilai-nilai guru penggerak itu yang pertama yaitu berpihak pada murid. Kemudian yang kedua reflektif, ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Nah, untuk pembelajaran berpihak pada murid di sini, tentu saja kita bukan hanya guru penggerak, tapi kita semua guru. Pembelajaran di dalamnya itu harus berpihak pada murid. Artinya materi, keadaan di kelas ataupun pembelajarannya itu harus berpihak pada murid, bukan atas kemauan diri kita. Gitu. Yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri. Mandiri di sini berarti kita harus mendorong siswa untuk belajar mandiri. Kolaboratif itu berarti bekerja sama dengan teman-temannya, dan inovatif yaitu kita harus pintar merancang media pembelajaran. Nah, bagaimana gambaran diri saya di masa depan nanti sebagai guru penggerak? Nah, jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, yaitu berpihak pada murid tadi, selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi mengutamakan kepentingan, tentu saja kepentingannya dalam hal pembelajaran. Yang kedua, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi kita bukan sebagai mendikte anak harus begini-begini, tidak. Kita hanya sebagai fasilitator saja, mengarahkan murid, tentunya mengarahkan kepada tujuannya mereka. Selanjutnya, kegiatan yang sudah dilakukan yaitu melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi mengaktifkan siswa di kelas, ya.
kemudian melakukan asesmen diagnosis secara menyeluruh. Ya, itu hal yang penting ya, melakukan asesmen tersebut. Kemudian dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan nanti ini akan dibahas di modul 2 untuk selanjutnya. Dan sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit pembelajaran diferensiasi ini saya terapkan kepada siswa. Untuk pembelajaran yang berpusatkan, untuk pembelajaran ini ada yang refleksi itu guru yang mau, artinya dia harus, guru tersebut harus mau melihat dirinya sendiri, ya, melihat kemampuannya sendiri gitu ya, sadar diri, artinya harus mau belajar apa kekurangan saya misalkan, terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan. Kemudian senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi, kemudian memiliki daya saing yang tinggi, jadi kita harus mampu bersaing dalam hal yang positif tentunya. Kemudian menjadikan refleksi sebagai kebiasaan, jadi itu yang perlu kita terapkan, karena untuk refleksi sendiri sangat bagus jika diterapkan setiap hari. Kegiatan lain yang sudah saya lakukan adalah yaitu memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran saya. Ketika di supervisi apa yang kurangnya, berarti saya harus memperbaiki diri. Kemudian memanfaatkan hasil saran dari teman-teman, ya. Kemudian konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Guru harus mandiri. Mandiri di sini, guru artinya percaya diri yang tinggi dan yakin akan potensi yang dilakukan, potensi kita. Berarti kita harus percaya diri. Guru yang mempunyai tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Guru memiliki inisiatif terbuka dan bisa menerima pendapat orang lain, kritik dan saran yang membangun, tentunya kita terima dengan baik. Kemudian guru yang menghargai waktu dan siap menerima perubahan, itu yang paling penting. Seperti pembelajaran mandiri itu melakukan diklat-diklat ya Bapak Ibu yang sudah kita semua ikuti, alhamdulillah kita semua di sini sudah melaksanakan diklat-diklat mandiri. Selanjutnya ada kolaboratif. Untuk kolaboratif melakukan kerjasama dengan warga sekolah, ya. Kolaboratif di sini berkomunikasi yang baik dengan sesama, ya. Kemudian saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak yang membangun rasa saling percaya dan menghargai. Ini adalah kolaboratif. Kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan sejawat yang tadi, terus kemudian bekerja sama dengan tingkat meningkatkan mutu sekolah, berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Selanjutnya untuk inovatif, yaitu memunculkan ide atau gagasan sehat yang tepat, ya. Kemudian jadi kita tidak terpaku hanya mengajar saja, kita juga harus inovatif, membuat media-media yang menyenangkan untuk murid-murid kita agar tentunya pembelajarannya, tujuan pembelajarannya itu tercapai. Dan selanjutnya semangat dan tantangannya. Yang sudah saya lakukan adalah membuat video pembelajaran, kemudian saya upload ke dalam channel YouTube dan agar bisa diakses oleh siswa kita. Ini adalah salah satu bentuk inovatif guru. Dan saya juga membuat berbagai bahan ajar, ya, yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari.
kemudian merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakter murid kita, dan tentunya memanfaatkan teknologi tadi seperti YouTube ya, agar siswa dapat mengakses video yang sudah saya upload. Dan itulah Bapak Ibu untuk modul 2 yang sudah saya pelajari. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, ini adalah untuk modul 1.3. Pada modul 1.3 ini saya mempelajari tentang visi dan misi. Visi ya, terutama visi, bagaimana cara menyusun atau membuat visi dengan langkah-langkahnya. Nah, kemarin saya sudah membuat visinya itu untuk guru penggerak sendiri ya. Saya sebagai guru penggerak, dan visi ini boleh diterapkan di sekolah ataupun tidak diterapkan juga tidak masalah. Dan pada modul 1.3 ini saya membuat visi dan langkah-langkahnya. Yang saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak karimah, hebat dalam berprestasi dan terampil berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang seperti kita tahu, profil pelajar Pancasila itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Dan untuk melaksanakan visi tersebut ada tahapan-tahapannya yang disebut tahapan bagja. Sebelum ke tahapan bagja, saya di situ harus membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu lebih kepada fokus tujuan yang akan dicapai. Prakarsa perubahan yang saya tuliskan adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Di sini ada buat pertanyaan, ya, bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian setelah itu harus ada tindakannya adalah mendiskusi dengan kepala sekolah dan petani sejawat. Ya, kemudian mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Kemudian tinggal mencari relevansi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas. Selanjutnya B-nya itu buat pertanyaan. Yang kedua yaitu A, yaitu ambil pelajaran. Untuk ambil pelajaran sendiri, guru atau saya harus mencari guru ahli dalam di bidang pemanfaatan teknologi tersebut, ya, mencari referensi guru ahli di bidang teknologi, kemudian mencari buku media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar. Selanjutnya, gali mimpi. Untuk gali mimpi, di sini saya harus membuat gambar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar. Kemudian melakukan kolaborasi untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian mencari referensi tentang dimensi profil belajar Pancasila. Selanjutnya ada J-nya itu jabarkan rencana. Untuk jabarkan rencana di sini saya harus membuat perangkat pembelajaran seperti LKPD dan instrumen penilaian yang lainnya yang tepat sesuai dengan karakter murid, memberikan reward kepada murid yang aktif dalam pembelajaran. Dan selanjutnya atur eksekusi. Untuk atur eksekusi ini yang bertanggung jawab adalah guru TK dan dibantu oleh guru lain. Ini dalam tindakannya ya. Kemudian membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi yang bervariasi. Ini adalah untuk pembelajaran di modul 1.3 yaitu tentang pembuatan visi. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu atas pemaparan yang sudah saya berikan singkat. Mohon maaf sekali lagi, bukan untuk menggurui, hanya sharing saja. Nanti kalau ada masukan saya terima setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menghormati. teman, ya kan? Ini nilai kebajikan yang tadi. Ya, perhatikan. Harus rajin. Berarti harus rajin, masuknya kemana nilai kebajikannya? Harus rajin. Misalnya ke tekun. Ya, disiplin. Masuk ke disiplin tidak? Atau stop